Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wiwit Kurniandi di pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Oke, jika di materi yang lalu kita sudah bahas tentang static routing, dalam pertemuan hari ini kita akan bahas tentang konsep dynamic routing. Bagaimana dengan dynamic routing? Apakah bakal serepot static routing? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa static routing itu hanya bisa dilakukan dalam skala kecil, sementara dinamik itu bisa kita lakukan dalam skala besar. Apakah bakal lebih repot atau justru lebih mudah? Check it out. Oke, baik. Di dalam dynamic routing itu ada banyak protokol yang bisa digunakan. Kita boleh pilih yang mana yang kita suka. Ya, ini sebagai contoh saya buka MikroTik, Winbox. Ini adalah konfigurasi MikroTik dengan menggunakan mode GUI, ya, dengan menggunakan aplikasi Winbox. Kalau kita cek nih di routing itu ada banyak sekali. Ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Paling tidak ada 7 protokol yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi dynamic routing di router MikroTik. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas OSPF, ya. Kenapa? Ya karena saya lebih suka OSPF gitu ya. Enggak, karena OSPF ini yang umum dipakai oleh para administrator jaringan dalam skala yang besar, ya. Jadi dalam network yang besar ini para administrator banyak pakai protokol OSPF begitu, ya. Untuk kelebihan dan kekurangannya nanti bisa dilihat di materi yang juga dilampirkan dalam materi ini. Oke, sekarang kita konfigurasi saja. Kita pakai GNS3. Oke, ini dia topologinya. Jadi ini akan kita buat bagaimana PC1 bisa komunikasi dengan PC2 melalui berapa ini? 5 router, ya. Dia akan pilih jalurnya dari PC1 misalnya. Dia boleh pilih dari MikroTik 1 ke MikroTik 2 ke MikroTik 5, atau dari MikroTik 1 35 atau 145. Begitu juga dengan sebaliknya, dari PC2 ke PC1 dia bisa pilih jalur dari 521, 521, 531 atau 541. Dan itu akan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan protokol OSPF. Jadi kita akan konfigurasi di routernya. Oke. Kita akan yang pertama dilakukan adalah konfigurasi dasar dulu. Jadi di konfigurasi dasar yang sudah pernah kita buat di materi sebelumnya. Jadi di masing-masing MikroTik kita konfigurasi secara dasar, konfigurasi dasar MikroTiknya. Oke, baik. Nah, ini kita sudah konfigurasi IP address di MikroTik 1, ya. Konfigurasi addressnya ini di Ether 4 itu yang mengarah ke klien, kemudian Ether 1 ke MikroTik 2, kemudian Ether 2 nya ke MikroTik 3, kemudian Ether 3 nya ke MikroTik 4. Nah, ini sekarang IP addressnya sudah kita lihat, ini IP root-nya masih ADC semua. Nah, sekarang kita akan konfigurasi dia OSPF-nya. Perintahnya adalah routing
OSPF network. Jadi kita akan daftarkan semua network ini. Jadi ada 4 network yang terhubung di MikroTik 1. Network 10, 10, 10, 20, 30 dan network 172, 16, 00. Nah, itu ya akan kita daftarkan semuanya. Oke. Routing OSPF network add, kemudian networknya 10, 10, 1, 0 per 30. Area backbone. Oke. Kemudian lagi network berapa? Network 20. Network 20 area backbone juga. Kemudian 30 backbone. Kemudian network 172 16 00 per 24 area juga backbone. Oke. Sudah, itu saja sebenarnya untuk konfigurasi routing OSPF. Ya, routing dinamis dengan menggunakan protokol OSPF di MikroTik. Sudah simpel, selesai. Jadi kita membuat konfigurasi routingnya begitu saja. Tidak serepot saat kita melakukan konfigurasi di static routing. Kalau static routing, ini semua network yang ada di sini harus kita daftarin kan. Ini semuanya harus kita daftarkan nih. Semua network di sini. Ya. Jadi untuk konfigurasi di MikroTik 1, semua network yang ada di topologi ini kita daftarkan semuanya gitu. Nah, itu akan sangat merepotkan. Nah, di sini dengan router sebanyak ini, kita cukup hanya berapa kali konfigurasi saja? 1, 2, 3, 4. Hanya 4 konfigurasi untuk satu routing, untuk satu router di MikroTik. Sementara kalau pakai static routing, di satu router itu sudah banyak konfigurasinya. Tambah lagi router 2, router 3, router 4 dan sebagainya. Ini akan sangat merepotkan sekali. Tapi dengan OSPF kita sudah dipermudah. Oke. Nah, ini sudah selesai konfigurasi routing untuk di MikroTik 1. Sekarang kita beralih ke MikroTik 2. Oke. Di MikroTik 2 ada dua interface ya. Hanya 2 IP berarti IP address head address 10 10 1 2 interface network 1 10 10 41 per 30. Oke. Kemudian routing OSPF network add network, kita daftarkan networknya ini, yang ini network 10 10 1 0 per 30 area backbone. Kemudian satu lagi 40 1040 area backbone. Oke, sudah. Itu saja. Jadi konfigurasi IP, konfigurasi routing OSPF-nya. Konfigurasi IP, konfigurasi routing OSPF-nya. Ini dalam kasus ini tidak ke internet ya, tidak terhubung ke internet. Karena kalau ke internet berarti kita harus konfigurasi lagi firewall NAT-nya. Di sini hanya konfigurasi IP dan network. Oke, ini sudah selesai. Kemudian ke MikroTik 3. Oke, di MikroTik 3 ini dia ya. Admin.
IP address, add address 10 10 22 per 30, interface ether 1. Kemudian untuk ether 2 nya 10 10 5 1. Kemudian routing dinamisnya, routing OSPF network add network, kita daftarkan juga 10 10 20 per 30, area backbone. Kemudian satu lagi 250 area backbone. Oke, selesai. Routing 4, router 4, routing 4. Ini dia networknya. Admin IP address, add address 10 10 32 per 30, interface ether 1 lagi, untuk ether 2 61, lanjut 61 per 30 untuk di ether 2. Kemudian routing OSPF network add network sama dengan 10 10 30 per 30, area backbone 30 dan 60, area backbone. Selesai. Jadi ada dua interface, ya berarti hanya ada dua network gitu ya. Jadi kalau yang kenapa yang MikroTik 1 tadi ada banyak ininya, daftar networknya, karena dia terhubung ke 4 network memang. Network yang ke PC 1, ke router 2, router 3, dan router 4. Begitu juga dengan MikroTik 5, ini nanti juga akan ada lebih banyak kabel routing untuk di OSPF-nya. Sekarang kemari. Gimana supaya kelihatan? Sebentar. Nah, gini deh. Admin. Oke, sekarang MikroTik 5. MikroTik 5. MikroTik 5 ini terhubung ke 4 network ya. Oke, IP-nya juga ada 4, IP address, add address. Yang ke ini dulu kita konfigurasi, atau ke sini juga bebas yang mana duluan. Ether ini yang sebagai informasi, ini Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4 ya. Ini Ether 1 tadi waktu dicolokin, ini Ether 1, ini ke Ether 2, ini Ether 3, ini Ether 4 ya. Kita ambil dulu yang ke sinilah biar gampang. 92.168.0.1 per 24, interface-nya Ether 4. Kemudian IP address, add address sama dengan 10 10 42 per 30, interface-nya Ether 1. Kemudian 52 itu ke Ether 2. Yang ke Ether 3 itu adalah 62 per 30. Oke, sekarang routing OSPF network add networknya. Nah, ini
setiap network kita daftarkan sama seperti tadi. Network yang ke sini dulu boleh, atau yang di atas juga boleh, bebas. 192.168.00/24 area backbone. Kemudian network 10.10.40/30 area backbone, bukan 10 nih, 40/30, kemudian 50/30 area backbone, kemudian 60 area backbone. Oke, ini sudah selesai untuk konfigurasi di routernya. Sekarang kita uji coba di klien. Oke, baik, sekarang kita uji coba ping dari PC 1 ke PC 2 ya. PC 2 ini IP-nya adalah 192.168.02. Oke, kita coba tes ping. Ini dari PC 1 ya. Ping 192.168.02. Oke, terkoneksi. Sekarang sebaliknya dari PC 2 ke PC 1. PC 1 IP-nya adalah 172.16.02. Ping 172.16.02. Ini lihat dari PC 2 ya ke PC 1. PC 1 IP-nya 172.16.02. Oke, replay. Artinya konfigurasi kita sudah berhasil. Lewat mana dia? Nah, itu kita tidak bisa. Kalau di realnya kita bisa traceroute ya. Kita bisa traceroute lewat mana path-nya, lewat mana jalurnya dari PC 1 ke PC 2. Jadi ini secara dinamis saja. Terserah mikrotiknya dia mau lewat mana, kan begitu ya. Bisa nggak kalau kita trace dari PC 2 ke PC 1 dia lewat mana? Ya, bisa. Ini kita buka di PC 2. Perintahnya trace 172.16.02. Ini dari PC 1 ke PC 2 ke PC 1. Yang kita trace dia lewat mana? Nah, ini kelihatan dari PC 2 dia ke 119.01. 01 itu berarti mikrotik 5. Mikrotik 5 ya. Dari PC 2 dia ke PC 5 yaitu 192.168.01, kemudian ke 10.10.51. 10.10.51 itu berarti ini lewat jalur ini 10.10.5. Kemudian ke 21 berarti kemari, kan gitu ya. Dari PC 2 ke PC 5, dari PC 2 ke mikrotik 5, kemudian mikrotik 3, mikrotik 1, baru sampai ke 172.16.02. Sekarang kalau sebaliknya dari PC 1 ke PC 2, dari PC 1 kita trace 192.168.02. Nah, dia dari 172.16.01 berarti mikrotik 1 ke 10.10.12. 12 itu mikrotik 2 ya. Mikrotik 2. Jadi dari PC 1 mau ke PC 2 dia lewat sini ke mikrotik 2. Setelah itu ke 42. Berarti mikrotik 5. Baru kemudian ke PC 2. Jadi waktu kita trace dari PC 2 PC 1 dia lewat jalur tengah, tapi PC 1 ke PC 2 dia lewat sini. Begitu. Nah, nanti kalau ini kita putus, nanti dia akan pilih jalur yang lain. Begitu. Itu dia lakukan secara dinamik atau secara otomatis. Oke, sampai di sini dulu untuk konfigurasi dynamic routing menggunakan protokol OSPF. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power off.